Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Kalam Kupas Alkitab Selasa malam. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu integritas, yang terambil dari Mazmur 120 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berada dalam sebuah peristiwa atau kejadian di mana kita diperlakukan secara tidak enak oleh orang lain? Kita tidak hanya diperlakukan tidak enak, tetapi kita juga difitnah, kita juga dicerca, kita didustai, atau dalam tanda petik, kita dinistai, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita berada dan menghadapi situasi demikian? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu kita hadapi di tempat kita bekerja, tempat kita berkomunitas, atau bahkan tidak jarang peristiwa itu juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Nah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang demikian kita tidak bisa hindari. Tetap ada yang namanya like dan dislike dalam kehidupan sosial kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, fokus kita malam hari ini tidaklah membahas tentang siapa yang like kita, siapa yang dislike kita, atau siapa yang suka dengan kita, atau siapa yang tidak suka dengan kita. Tetapi yang menjadi fokus hari ini adalah bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita berhadapan dalam situasi yang demikian. Ketika kita difitnah, ketika kita dianggap bersalah, ketika kita diomongin yang jelek di belakang kita, ketika kita ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang kita kenal. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 120, hal yang demikian juga dialami oleh pemazmur. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang sangat tertekan, Bapak Ibu sekalian, pemazmur menghadapi dua kejadian dalam hidupnya, yaitu dia sebut sebagai bibir dusta di ayat yang ke-2a. Nah Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa ada orang-orang yang mendustai dia. Ada orang-orang yang mengucapkan ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang pemazmur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-2b sampai 3b dikatakan bahwa dia menghadapi lidah penipu. Nah Bapak Ibu sekalian, dia menghadapi orang-orang yang tidak mudah. Kalau dalam tanda petik Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa gaul anak muda hari ini adalah toksik, ya. Orang-orang yang toksik, yang menyebarkan sesuatu hal yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang demikian dihadapi oleh pemazmur. Bibir dusta dan lidah penipu. Orang-orang yang terus menekan dia, memojokkan dia dengan sesuatu hal yang tidak pemazmur lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tidak gampang. Sebuah situasi yang tertekan dihadapi oleh pemazmur saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan lain. Pemazmur harus tinggal di tengah-tengah mereka. Sudah ketemu orang-orang yang seperti itu, sudah ketemu orang-orang yang jahat seperti itu, dan pemazmur diharuskan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, tinggal di dekat mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya orang-orang yang hidup di dalam komunitas yang suka julid, yang suka ngomongin dusta, yang suka ngomong jorok, yang suka menipu dan lain sebagainya, kemungkinan besar orang-orang yang ada di dalam lingkup komunitas itu juga akan berlaku demikian, akan mengikuti jejak negatif dari komunitas itu. Tetapi bedanya Bapak Ibu sekalian, pemazmur tidak terjebak di dalam situasi yang demikian. Dia tidak berlaku sama seperti orang-orang itu. Meskipun mereka menipu, meskipun mereka berdusta, meskipun mereka suka menyebarkan hal-hal yang tidak benar, tetapi pemazmur tidak melakukan hal yang demikian. Karena apa? Karena pemazmur punya integritas iman di dalam kehidupannya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang integritas. Integritas itu berarti, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup seperti yang Tuhan mau. Harus memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Harus menjadi garam bagi orang-orang di sekitar. Integritas itu berarti, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya tahu kebenaran, tidak hanya mengerti kebenaran, tetapi juga mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang berintegritas, anak-anak Tuhan yang berintegritas, tidak hanya tahu bahwa bohong itu dosa. Tidak hanya tahu membicarakan kejelekan orang lain itu tidak benar. Tidak hanya sekedar mengerti dan tahu bahwa menyebarkan hoax, berita-berita tidak benar tentang orang lain itu satu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi, anak-anak Tuhan yang berintegritas adalah tidak hanya tahu semua itu salah, tetapi juga tidak melakukan itu di dalam kehidupannya. Jadi kalau tahu bohong itu dosa, maka dia tidak akan melakukan kebohongan di dalam kehidupannya. Meskipun kebohongan itu satu hal yang mungkin biasa dilakukan oleh rekan-rekan kerja, meskipun biasa dilakukan oleh orang-orang atau teman-temannya, tetapi bagi anak-anak Tuhan, kebohongan tetaplah dosa. Kita tidak boleh melakukannya. Itulah yang dinamakan dengan integritas. Pikiran, hati, dan tindakan itu sama, selaras, berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pemazmur, Bapak Ibu sekalian, menghadapi orang-orang yang demikian tidak dengan mengikuti jejak mereka, tetapi dengan berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk terus memberikan dia hati yang bijaksana, pikiran yang murni, dan tindakan yang boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Dimanapun kita berada, kiranya kita boleh terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, ketika kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus menjaga kehidupan kami baik-baik. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kami boleh terus berjalan seperti keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini, kiranya Bapak Ibu sekalian juga boleh dapat membagikan firman Tuhan ini kepada rekan-rekan, orang-orang terdekat, atau siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati.